Soalnya inabarasin suratnya. Kalau memulai lagi lambat sih. Kalau ambil di video, juga suruh datang ke belakang. Kau untuk wawancara penilaian. Saya kira kau. kasut mah itu di Semapal. Oh, apa tadi? Sekolah apa? Sekolah vokasi. Di sini ada. Sini yang kena begitu bro. Do you understand what I mean? Nah, oke. Ini mau dua orang. Udah. Pokoknya Senior Masa senior bukan urusan deh, salah makin dah. Kaisla. Sini makin sini. Itu mau dua orang. Atau satu orang mau? Ada pertanyaannya. Iya ada. Ada pertanyaan tak? Iya. Bisa dijawab tak? Tidak langsung juga merujuk ketik juga Pak. Sudah masalah kemarin. Sudah mau kemarin tuh. Dari jurusan apa kemarin itu? Beda itu. Industri pemerintahan. PIS itu. Iya. VIP. Tidur. Kau lagi saya coba. Masuk bukan terpilih kan bisa beli Pak. Saya lupa tadi kayaknya semester. Iya Mana saya pembimbing lagu itu. Karena dia dosenku yang suruh ini proyek dosen mitranya. Mitranya. Jadi dia punya ini. Dia punya mata kuliah. Ya, kuliahnya dong. Bisa kisaran dari bagian pertanyaan Langsung UNM bukan? Alumni UNM juga. baru di catatan tak minta simpan. Tunggu deh, saya mau tulis nih. Mana Anda? Mau kemana? Mau kemana? Kamu Idris? Pas itu. Lama mikir. Apakah maksudnya apa? Tunggu, di kemudi. Ya. Temani pergi dulu di sini tuh. Dari jam 9 kan di kelas. Kamu tadi masih bagus kembali ke kelas ya? Tadi kuliah di sesuatu belajar di praktek. Ini pertanyaan. Ada pertanyaan yang bisa. Saya mencatat. Di video kan kak? Yang saya dokumentasi. Atau cuman rekaman suara? Kurekam nih. Rekam saja sih. Rekaman juga. Nanti untuk dokumentasinya foto saja Pak. Bisa? Iya. Dan begini, kalau misalnya kita punya jawaban sendiri bagaimana? Karena Iya. dalam kurikulum ini kan Beda. kurikulum merdeka yang digunakan. Kan tidak lama juga kan dari mana? Dari mana? SMA 9. SMA 9 juga. Hafal? Iya. Oh. Kenapa ambil TK aja? NPTK? Terus sih, Disuruh sama Bunda. mau tahu di situ? Bisa sama busuk Mbak. Iya. Kebetulan saya sama bapak ini guru jurusan TKJ dan alumni juga dari PTIK. Bagaimana persuratanmu nanti itu? Karena belum ada surat balasan dari sekolah. Ada Mesti betul ada surat. Udah nonton jalan ke sini. Tidak mesti. Karena langsung di sebagai akhirnya di semester ini. Bilangnya ada di WhatsApp. Tidak ada juga surat Kalau balasan tidak dari ada sekolah. gangguan tanya kita Ya, karena tidak melapor itu. Lagi matrek kayak itu sama pada aku. lagi matrek kayaknya saya. Gaji. Karena Nabi bilang juga dosenku tidak apa-apa juga kalau misal Pacar pakai selingkuhannya. surat setidaknya. Jadi jelas kenapa ada supirku? kewawancaraan Tidak. dan pelaporan akhirmu itu jadi. Saya yang didapat di anu di Wisma sama. Kira minta kau lagi surat dari depan. Itu kalau minta ke surat harus dulu melapor di depan. Kalau tidak di Saya kira itu kalau semester 1 masih dasar itu kayak agama, bahasa Indonesia, matematika diskrit, tahun matematika berapa teknik. kuliah bos? Oh, beda kurikulum ya. Tahun berapa sekarang? 2005. Sama. Tahun berapa? Bertambahnya jangka. Kau tahun berapa kuliah? 2011. Ya, masih 11 kan? Sekarang keluar. Terus deh, mau. Itu ada tas Apa? itu ya. Ada tas-tas kecil itu. Nah, Lanjut. Iya. Apa Di luar yang mau perlu apa namanya untuk diwawancarai? Ada pertanyaannya tuh, kan ada pertanyaan. Ya pertanyaannya nih mungkin tentang sistem pembelajaran dan kurikulum. Tapi tidak di sini bilang sistem blok dipakai. Maksudnya apa? Nanti pilihan nanti aku dijelaskan. Kita pilih. Tidak jelaskan memang dulu. Iya, Kita enggak, nanti pengen dari jelaskan, pertanyaan nggak itu apa-apa. saja nanti pasti akan masuk itu. Maksudnya Enggak, supaya maksudnya paham memang itu kan itu reka ulang diceritain. Nah, begini di sini itu menggunakan kurikulum Merdeka, Kurmer.
Sejak tahun berapa sih? Kan saya masuk ke tahun berapa nih? 2020. 22 kan? Hah? 2000? 20 kayaknya. 2020 setelah corona. Iya kayaknya. Kemudian sistem PBM-nya di sini itu menggunakan sistem blok class moving. Artinya itu siswa setiap per pekan itu moving class dia itu. Misalnya dari saya kan guru produktif. Guru produktif aja. Misalnya pekan pertama dia di produktif 1 pekan itu terus yang dia pelajari. Oh iya. Guru yang sama. Pelajaran yang sama 1 pekan itu terus. Kemudian pekan berikutnya dia belajar ke mata pelajaran umum, misalnya bahasa Indonesia itu 1 pekan juga itu selama 5 hari. Kemudian lagi itu kembali ke bengkel lagi, lab ya, saya bengkel di sini. Ke produktif lagi belajar tentang jurusannya lagi selama 1 pekan itu kayak begitu. Kemudian pertemuannya itu tergantung dari jumlah mapel, jumlah CP-nya, tergantung dari situ. Kalau cuma 2 JP, biasanya itu cuma 1 pekan pertemuan, kayak gitu. Kalau misalnya 8 JP bisa 2 pekan, 2 pekan pertemuan baru selesai. Capaiannya di situ. Iya, jadi makanya rugi siswa kalau 1 hari tidak datang, begitu. Jadi 1 minggu setara dengan setengah semester. Kalau yang 2 minggu. Kemudian di sini tidak ada untuk penilaiannya itu sudah tidak ada lagi namanya final atau ujian semester. Langsung penilaian dari guru tersebut. Ya, seperti itu. Itu kurikulum yang diterapkan di sini. Sudah pernah dengar soalnya adikku juga di sini. Iya. Tapi dia jurusan pertanian. Angkatan sekarang masih ada? PKL. Oh, PKL kelas 3. Belum ada anak masuk. Oh, yang itu yang kemarin yang di rumah datang. Tinggi kayak apa? Apri. Berarti kak mamanya, bundanya. Tidak, saya keponakan, iya. Sepupunya sama anaknya. Karena masuk main itu ke sini. Enggak, karena kutanya kenapa masuk PTIK. Tidak Dari masalah Ji. Dan di PTK banyak dari SMA. Tidak kan biasanya itu kan orang kayak larinya kan kalau begitu SMA paling kemana? Kemauan tuh. Jurusan lain. Atau kemauan atau disuruh masuk PTK. Saya kemarin yang Suruh sama bundaku. Itu kemauan orang tua sama di saya. Mau masuk otomotif saya disuruh kemarin PTK. yang bergabung teknik sipil, Bos. Karena aku kira masa coba depannya jadi gambar pegawai tahu. negeri sipil. Kira masa depannya pegawai negeri sipil itu. Ya, oke. Masih ada pertanyaan. Berpikir itu. Menurut saya itu prioritas. Pertanyaan pertama itu Pak. Masuk ke saya. Video. Enggak, Ini rekam. Rekam suara saja. Tidak, karena mau bisa ditahu pertanyaannya dulu supaya. Supaya kita sepikir dulu tuh. Ya. Ya tanya dulu pertanyaannya. Berapa pertanyaan Kak? Banyak. Banyak. Satu bab. Bagaimana sekolah memastikan RPS yang digunakan selalu diperbarui sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan industri? RPS ruang proteksi siswa di bagaimana sekolah bisa Bagaimana sekolah memastikan RPS yang digunakan selalu diperbarui sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan industri? biasanya itu kalau bagus bubur nih ini kepala ketua jurusan. Iya, karena kalau untuk perkembangan teknologi itu kan tergantung dari modul ajar. Modul ajar. Misalnya begini. Kenapa tidak pelas? Enak diperas. Bisa diperas. Lagi. Jadi untuk perkembangan teknologi soal peralatan soal peralatan itu biasanya tergantung dari modul ajar. Jadi kan sudah tidak pakai RPP di sini, kita pakai namanya modul ajar. Modul ajar yang dibawakan, misalnya teknologi apa yang ada di dalamnya. Misalnya contohnya kan zaman dulu kan TKJ itu cuman yang dilakukan cuman kabel UTP. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, sekarang sudah belajar kabel fiber optik kayak gitu. Nah, untuk pengadaan alat di RPS itu kerjasama antara kepala bengkel, ketua jurusan dengan satpas kayak gitu. Untuk pengadaannya. Itu pengusulan untuk pembelajaran apa-apa yang sebenarnya yang dibutuhkan kayak gitu. Seperti misalnya mikrotip.
misalnya mikrotik. Jika memang disurvei di lab tidak ada, maka diajukan proposal ke Sarpras seperti itu untuk pengadaan. Saya rasa untuk terkait RPS itu di sekolah-sekolah itu memediasi atau Iya. misalnya berusaha semaksimal mungkin untuk Nah, ini untuk menyiapkan pengadaan untuk peralatan RPS kan? RPS, Nah, oke, selanjutnya. Apa tantangan terbesar sekolah dalam menyelaraskan RPS dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKN? Bekerja sama dengan industri. Membuat apa yang namanya itu MOU ke industri. Membuat MOU ke industri untuk bekerja sama dengan industri. Dan cuman belum ada namanya guru guru industri dari luar ke sekolah, belum ada itu, belum diterapkan di sini. kalau TP ya beda. TEPA itu beda. TEFA beda, cuma kita belum masuk sekolah TEFA, kita di sini. Jadi TKJ. Oke. Bagaimana keterlibatan guru produktif dalam penyusunan dan evaluasi RPS? Keterlibatan guru produktif sama seperti yang pertama tadi itu, tergantung dari modul ajar gitu. Itu. Kalau modul ajarnya misalnya ada perubahan dengan kurikulum, ya itu guru produktif terlibat. Cuman misalnya untuk perkembangan teknologi ke depan belum ada dilakukan pelatihan untuk guru produktif. Selama ini di PKJ belum ada pelatihan. Lain ada. Yang lain Ada ada. listrik, ada Listrik DPIB ada. ke Malang, ada. Untuk perkembangan teknologi kita masih untuk belajar otodidak dari sumber internet ataupun dari YouTube. Apakah sekolah memiliki mekanisme peninjauan RPS secara berkala atau berapa kali dilakukan dalam setahun? Untuk peninjauan itu tiap tahun dilakukan. Misalnya mengecek kerusakan peralatan di dalam ataupun pengecekan ruang praktek siswa RPS, kelayakan bangunannya dan peralatan di dalam. Sejauh mana industri berperan dalam memberikan masukan terhadap kurikulum dan RPS sekolah? Untuk selama ini belum ada industri yang bekerja sama ke kita. Cuma secara langsung untuk ke sekolah belum ada, yang saya bilang tadi belum ada namanya guru guru dari industri belum ada. Tapi selama ini kita masih kerjasama dalam praktek kerja lapangan sama industri. Bagaimana sekolah mengukur keberhasilan penerapan RPS dalam meningkatkan kompetensi peserta didik? Peralatan yang memadai yang ada di lab atau di bengkel, dan siswa sudah terpenuhi untuk menggunakan semua alat tanpa mestinya bergantian, dia secara bersamaan, artinya sudah setiap siswa punya satu persatu alat. Apakah terdapat kendala fasilitas praktik yang mempengaruhi pelaksanaan RPS atau bagaimana sekolah mengatasinya? Kalau soal fasilitas untuk peralatan belum ada kendala, karena selama ini untuk peralatan lengkap di dalam. Kalau seandainya ada kendala, ini yang awal tadi itu ketua jurusan yang membuat proposal ke pengajuan ke Sarpras untuk pengadaan. Kalau memang ada alat yang rusak ataupun yang perlu pergantian. Apakah jumlah jam praktik di sekolah sudah memenuhi kebutuhan kompetensi sesuai RPS? Ya, untuk kita menggunakan sistem blok di sekolah itu sudah sangat memadai untuk praktek siswa. Bagaimana kesiapan guru dalam mengajar materi yang berbasis teknologi, misalnya IoT, otomatisasi atau software industri? Untuk kesiapan, misalnya IoT ya. Kalau IoT di sini kita baru sebenarnya, alatnya sudah ada, cuman baru pengenalan ke siswa dalam peralatannya dan bagaimana penggunaan alatnya. Cuman untuk guru di sini juga pun masih perlu bimbingan sebenarnya soal IT, dan sudah pernah 2 kali ikut bimbingan dari UNM juga sama dari Politeknik Sudut Pandang.
program pelatihan atau sertifikasi yang diberikan kepada guru untuk mendukung implementasi RPS? Belum ada program yang bersertifikasi untuk guru produktif untuk saat ini, cuman masih sertifikat pendidik ya kita. Untuk maksudnya enggak untuk ceritanya untuk keahlian tahu sertifikat keahlian belum ada ya. Kalau untuk sertifikat pendidik guru-guru sini sudah bersertifikat. Tidak beda. Enggak, ini maksudnya ini dari pertanyaannya sertifikat keahlian. Ya, keahlian. Tapi kemarin baru kita ikut ujian mikrotik. Apa namanya itu kan? MTCNA itu sudah baru satu kali diadakan untuk guru dan siswa. Sertifikat itu baru pertama kali itu. Ya itu nih MTCNA baru pertama kali kemarin kita lakukan itu. Bagaimana sekolah memfasilitasi peserta didik untuk mengajarkan proyek sesuai tuntutan RPS? Dengan pelatihan nih. Dengan pelatihan. Pelatihannya bentuk seperti apa itu? Apa itu lagi tadi? Bagaimana sekolah memfasilitasi peserta didik untuk mengerjakan proyek sesuai tuntutan RPS? Proyek sesuai tuntutan RPS. Iya, melakukan praktek seperti yang di Indonesia itu. Contoh kan kayak mikrotik. Kan kayak mikrotik apa yang diminta seperti ini pastinya proyek untuk kebutuhan RPS. Ya. Jadi pasti pemasangan kabel kayak begitu. Ini kan proses dalam proyek tuh kayak pemasangan instalasi jaringan. Iya, tergantung apa permintaannya dari RPS-nya. Iya, kebutuhan dari RPS-nya tuh. Yang sekolah penuhi. Iya, ya sekolah penuhi cuman alat dan bahan. Kemudian untuk tenaga dan jasa itu siswa yang lakukan sama guru produktifnya. Nah, perannya ini sekolah dalam memfasilitasi itu dalam bentuknya seperti apa itu untuk pemenuhan tuntutan RPS-nya? Pengadaan alat dan bahan. Seperti contohnya itu bentuknya seperti apa itu? Kan misalnya begini, di RPS itu kita butuh instalasi jaringan untuk menghubungkan komputer dengan internet. Sekolah menyiapkan misalnya tang crimping, alat-alatnya, dan kabel-kabelnya, dan konektornya. Tinggal jasanya itu guru produktif dan siswa yang mengerjakan. Seperti itu. Baik. Apakah terdapat kerjasama industri yang secara langsung mempengaruhi penyusunan atau perbaruan RPS? Belum ada. Apa bentuk penilaian praktik yang digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik sesuai RPS? Apa bentuk penilaian praktik yang digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik sesuai RPS? Penilaian praktik itu melalui apa lagi namanya itu? Modul. Bukan, yang dalamnya modul itu. Nomor penilaian, ya LKPD. LKPD gitu. Nomor kerja soal penilaian peserta didik. Oh, LKPD. Menurut sekolah bagaimana dari RPS yang paling sulit diterapkan dalam pembelajaran kejuruan dan mengapa? Menurut sekolah dari RPS yang paling sulit Menurut sekolah bagian mana RPS yang paling sulit diterapkan dalam proses pembelajaran kejuruan? Yang paling sulit diterapkan dari awal pertanyaan tadi saya sudah sebutkan, maksudnya dari alat sudah lengkap, di dalam sama bahan sudah tersedia. Kan setiap tahun kan diperbarui. Diperbarui tiap tahun. Starlink ada. Starlink itu dipakai. Sekarang itu di providernya sini. Jadi sekaya Google. Secara fasilitas lengkap. Fasilitas lengkap di sini, soal fasilitas. Setiap RPS di jurusan lain juga begitu, soal komputer saja. Di sini saja untuk lab komputer kami memiliki sekitar 11 dari semua jurusan, dari 6 jurusan yang ada di sini. Sekitar 11. Satu lab itu bisa sekitar Satu jurusan sekitar 3 lab. Iya, tapi per komputernya di dalam ada 20. Ada 22 itu. Kalau fasilitas di sini lengkap di sekolah kami. Apa strategi sekolah untuk meningkatkan relevansi materi RPS agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja? Strategi sekolah sebenarnya itu kita harus ada kerjasama dengan industri untuk bagaimana mengembangkan kompetensi yang ada di industri untuk
didapatkan di sekolah. Karena kan kadang itu kompetensi yang ada di sekolah itu belum tentu ada di industri luar, kayak gitu. Misalnya kayak di sekolah cuma kami mengajarkan mikrotik lah atau apalah, tapi di luar itu sudah menggunakan Cisco, kayak gitu. Jadi perlu kerjasama sebenarnya sama industri itu, perlu MOU untuk kerjasama, menjadi kerjasama antara sekolah dan industri untuk mengembangkan kompetensi antara guru dan siswa di sekolah. Apa kendalanya sehingga sekolah sulit menjalin kerjasama dengan industri? Untuk kerjasama sebenarnya kalau jurusan kami ya, sebenarnya kalau jurusan lain misalnya otomotif kayak misalnya motor toh tes TBSM itu kan gampang carinya, bisa sama Yamaha, bisa sama Honda, Suzuki, atau misalnya bisa TKR, gampang carinya kerjasama sama bengkel toh, kayak Suzuki sama Honda sama Daihatsu. Cuman ini maksudnya perusahaan yang cocok itu yang susah, kayak gitu, belum kami dapat. Tapi untuk sama ini masih bukan kerjasama sih, maksudnya sama mikrotik itu yang anunya Pak Haji Muladi kan itu dia masih berhubungan sama lembaga kursus mikrotik begitu, kemudian sudah terhubung dengan mikrotik pusat yang negara yang penciptanya mikrotik itu. Intinya tuh belum ada perusahaan yang cocok lah, kayak gitu. Apakah perusahaan provider atau perusahaan apa, belum ada yang cocok seperti itu. Itu kan karena di TKJ itu kan khususnya kan cuma di komputer dan jaringan, kayak gitu. Kalau misalnya Telkom juga mau mengajukan MOU karena juga terlalu ketat prosesnya. Pernah juga dia sama Bandi di Telkomsel, tapi terlalu ketat prosesnya, kayak gitu. Kalau mengenai sistem praktek kerja lapangannya itu Pak, bagaimana itu? Kerja lapangan itu sebelum berangkat kerja lapangan atau PKL, anak-anak itu diberikan bimbingan secara teknis di sekolah dulu, baru keluar ke industri, diantar oleh guru-guru pembimbing. Nah, di sana tugas mereka itu belajar, bukan maksudnya mencari uang atau apa, belajar bagaimana merasakan dunia industri atau dunia pekerjaan, kayak itu. Ini istilahnya tuh kayak belajar dari di luar sekolah, gitu, merasakan magang itu seperti apa. Karena itu banyak anak-anak itu yang misalnya PKL di Hotel Miko, Hotel Melia, Claro, itu belajar membuat CV, kurikulum vitae, sama membuat profil biodata diri, buat surat lamaran. Itu kan yang dilakukan jika memang orang mencari kerja, seperti itu. Itu yang dilakukan itu sama anak-anak sebelum PKL ke sana keluar. Nah, pas pelepasan PKL dan juga kembalinya siswa dari PKL itu apa yang didapatkan sekolah? Apakah siswa itu berhasil menjalankan PKL-nya atau bagaimana? Selama pelaksanaan PKL itu ada 3 kali kita melakukan perjalanan, misalnya pengantaran, monitoring apakah siswa ada di sana, serta penarikan setelah selesai. Setelah siswa selesai penarikan dari industri, mereka membuat laporan PKL apakah memang pekerjaan di sana layak atau tidak untuk untuk jurusan yang mereka pelajari. Dan diseminarkan di depan adik-adiknya. Di depan misalnya anak kelas 10 sama anak kelas 11. Misalnya setelah diseminarkan dia memberi rating apakah tempat ini sesuai tidak dengan jurusan yang mereka pelajari di sekolah. Nanti untuk adik-adiknya juga nanti ke depannya tinggal memilih, oh ini yang kemarin yang merasa tidak sesuai, kayak gitu. Yang ini yang sesuai, seperti itu. Kayak gitu. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, apa kekurangan dan kelebihannya kurikulum di sini dengan relevansinya dengan RPS? Kalau untuk kekurangan kurikulum Merdeka, sebenarnya saya tuh kelebihannya di kurikulum Merdeka itu satu mapel sudah mencakup beberapa KP di dalam. Kalau untuk penggunaan moving class atau blok itu sangat relevan untuk praktikum di RPS karena praktikumnya tidak terputus, berlanjut terus. Berbeda dengan misalnya setiap
pekan itu berganti-ganti mata pelajaran. Misalnya contohnya hari Senin dia belajar di lab, hari Selasa belajar umum, Rabu di lab lagi itu terputus praktiknya atau apa. Nah, selama kita melakukan blok dan pelajaran blok di sekolah itu sangat praktis dalam melakukan pembelajaran produktif di RPS. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian wawancaranya, Pak. Sudah sangat jelas. Mungkin kita bisa membuat dokumentasi. Ya bisa foto di mana kah bagus? Tentunya ada batasi kata hijau-hijau. Jangan Hijau-hijau batasi ya. tidak ya. Paling cepat ya, mungkin nggak masuk. Rajin apa? Dari sini nggak tinggalkan kelas, tidur nggak situ lagi itu berapa? Depan sini, mari. Ayo, bantu dulu ya, foto dulu. Bisa betul. Sabi, foto sini. Ya, sini saya foto. Terima foto. Ini apa? Saya kalau dia kenapa warna hijau? Pertanian. Bukan di sana.